Meninggal si Fulan, kata kawannya kan, oh yang kayaan itu katanya. Dipikirnya dapat dia, entah dari mana jalan dia dapat. Makanya kalau ada orang meninggal, tak usah pada berharap kali awak dapat. Kenapa? Tengok, ada nggak kira-kira sebab warisan itu dapat ke kita? Apa rupanya sebabnya? 3. Yang pertama karena pernikahan. Perempuan yang tadinya tak ada tali darah sama kita, tapi bisa dia dapat harta warisan kita kalau kita menikah dengan dia, istri. Yang kedua, nasab, keturunan. Ya, seseorang bisa mendapatkan warisan kalau seandainya ada tali darah, nasab, keturunan dengan si mayit. Ya, dan itu harus dekat. Aku bersaudaranya, aku sama dia. Saudara macam mana? Oh, atuk kami sama atuk dia di kampung sama-sama atuk-atuk katanya. Betul lah, sama-sama atuk-atuk. Jauh saudaranya, memang saudara juga, cuman jauh. Yang ketiga, wala, sebagai wali dari budak. Kalau ada budak yang meninggal dunia, maka walinya, tuannya yang membelinya dulu, itu yang berhak. Baik Bapak Ibu, masuk kita kaji kita hari ini, mawani'ul miras. Mawani ini artinya adalah larangan-larangan atau sesuatu yang menyebabkan seseorang itu bisa batal atau bisa jadi tidak dapat. Padahal Pak, secara syarat dia ini sebenarnya dapat, Pak. Tapi karena ada yang 3 ini, ya, karena ada 3 perbuatan ini yang dia lakukan, maka seseorang bisa batal, tidak jadi menerima warisan. Apa itu? Yang pertama yang menyebabkan seseorang bisa jadi tidak mendapat warisan adalah ar-riqu. Fal 'abdul mamluk la yarithu li'annahu mulku li sayyidihi yatasarraf fihi bil bai'i wasyira' walau kana lahu malun fa huwa mulku li sayyidihi. Seorang budak, begitu di zaman dulu ya, di masa ada perbudakan, ada seseorang yang kemudian dijual belikan karena dia ini adalah budak. Begitu dia dibeli, dibayar sama walinya, sama yang membelinya, maka pada saat itu gugurlah hak waris mewarisi pada diri si budak. Sampai kata Nabi SAW, famaluhu lil ba'i. Maka kalaupun si budak nanti punya harta, kerja dia dapat duit, dia disimpannya, kerja dia dapat duit, dibelikannya emas. Kalaupun dia punya harta, tapi kalau dia mati dalam keadaan masih menjadi budak, maka harta yang dimilikinya itu otomatis menjadi punya tuannya. Walaupun dia punya anak, tapi anaknya tidak bisa mendapatkan warisan karena ayahnya masih budak. Otomatis hartanya itu menjadi milik tuannya yang membelinya dulu. Ini tak ada sekarang. Di zaman sekarang ini tak ada budak. Ya, pembantu tak sama budak. IRT, ya, ART, asisten rumah tangga sekarang bahasa halusnya kan Pak. ART itu bukan budak. Pegawai kita bukan budak karena dia tak dibeli, cuman digaji. Jadi tak sama hukumnya. Tapi kenapa dalam fikih Islam, dalam hukum Islam, tetap budak ini selalu dimasukkan dalam kitab-kitab fikih? Ya, tidak pernah dihapus ini Pak. Walaupun sekarang ini sudah tak ada perbudakan, tetap ulama-ulama itu memasukkan bab masalah budak. Karena di antara ulama ada yang memberi komentar, kita tak tahu. Zaman ini kan terus berubah. Ya. Suatu saat terjadi perang besar, kemudian dari perang yang besar ini kemudian kembali merubah zaman, sehingga zaman ini kembali seperti dulu, muncul balik perbudakan, maka kajian fikihnya tetap ada. Tak tahu kita.
Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang menyebabkan orang bisa tak dapat warisan adalah al-qatlu. Al-qatlu artinya adalah izhaqur ruh mubasyarah atau tasabbaban. Membunuh, pembunuh, menghilangkan nyawa orang lain baik secara langsung ataupun tidak langsung. Ya, laisa lil qatil minal mirasi syai'. Membunuhnya itu langsung atau tidak langsung. Membunuh langsung itulah diambilnya pisau, cucunya mati. Yang lagi viral sekarang nih, ya, yang dimasukkannya mayatnya dalam koper, masuk kamar hotel berdua, keluar dari kamar hotel sendiri. Dapat CCTV, ternyata dimasukkannya mayatnya dalam koper, dilipatnya Bang Ben, dilipatnya mayat itu tertekuk, masukkannya ke koper besar, dibuangnya di tengah jalan. Ya, itu membunuh secara langsung. Kalaupun ada yang dimaksud dengan membunuh secara tidak langsung, biasanya ini otak ataupun dalang dari pembunuhan. Memang enggak dia yang membunuh, cuman disuruhnya orang untuk membunuh. Dibayarnya orang, kau selesaikan dulu itu 50 juta, ya, DP. Begitu siap nanti ku tambah lagi setelah selesai pekerjaan. Dia tidak memegang langsung dan tidak membunuh langsung, ya, tapi dia menjadi dalang dari pembunuhan itu. Ya. Jadi orang yang membunuh dia bisa tidak mendapatkan warisan. Tapi perlu dicatat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang dibunuhnya itu, yang dihilangkannya ruhnya itu adalah orang yang punya warisan. Jadi kalau misalnya dia posisinya adalah seorang anak, misal ini ayahnya nih toke berat ini Pak Asisten, ya, toke berat, kaya raya. Dia udah berpikir nih, ini kalau tak lewat-lewat ini ayahku ini, kapan aku kayanya? Kalau nggak lewat-lewat ayahku ini, kapan aku kayanya? Gini-gini aja laku ini. Sementara dia butuh kali duit, tapi ayahnya tak lewat-lewat. Terakhir berpikir dia, ini harus cepat ini lewat ayahku ini supaya warisan itu jatuh sama aku. Akhirnya dia akal-akalinya lah, macam mana supaya ayahnya ini cepat mati. Ya. Apakah nanti di rumah sakit dibuatnya lah propaganda, atau disuruhnya orang untuk membunuh ayahnya, atau macam lah. Orang kan Pak, kalau udah cerita duit nggak ada lagi. Mau yang ayah, yang mau anak, yang mau apa, yang mau saudara kandung. Kalau sudah cerita harta, ya, cerita duit, hilang terkadang akal manusia itu. Hilang persaudaraan, hilang segala-galanya, nggak peduli lagi orang. Yang penting dapat duit, ya, nggak peduli lagi. Bagaimanapun caranya, asal aku bisa cepat kaya, aku kerjakan. Kalaupun harus menghilangkan nyawa ayah sendiri, hilangkan. Dapatkan warisan adalah ketika dia membunuh, dan yang dibunuhnya itu adalah yang punya harta. Kalau dalam kaidah fikih dikatakan, man ajjala syai' qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Siapa yang melakukan proses percepatan untuk dia mendapatkan sesuatu, hukumannya adalah dia terhalang dari mendapatkan sesuatu itu. Dipercepatnya, dia sebenarnya udah berhak ini. Dia ahli waris, anak dari si punya harta, tapi karena tak sabar dia dipercepatnya proses itu dengan cara membunuh, maka dalam kaidah fikih dikatakan uqba bihirmani, maka hukuman bagi dirinya adalah dia terhalang untuk mendapatkan
posisi yang sudah sebenarnya ada untuk dirinya. Jadi yang kedua setelah dia budak, yang kedua yang dapat menghalangi seseorang dapat warisan adalah membunuh yang punya harta. Jadi kalau Pak Ustadz yang dibunuhnya orang lain masih dapat dia itu, dapat. Ya, yang dibunuhnya orang lain umpama yang punya harta ayahnya, ya, kemudian misalnya ayahnya menikah lagi, berbini barulah, bonci kali dia sama bininya ini, ya kan, bini barunya ini. Kenapa? Karena udah terbayang sama dia, ini sempat masih hidup ini omak tiriku ini, berapa bagian sama dia nanti dikasih ayahnya. Jadi supaya jangan berkurang bagian kami, cocok diselesaikan omak tiriku ini, kata. Diselesaikan omak tirinya. Walaupun nanti di pengadilan terbukti dia diponis sebagai orang yang membunuh omak tirinya, tapi karena yang dibunuhnya itu bukan yang punya harta, dia hanya dihukum pembunuhan saja. Ya, dihukum pembunuhan saja, tapi tidak terhalang untuk menerima waris. Ya, begitulah dia. Jadi kalaupun yang dibunuhnya selain yang bukan punya harta, dia tetap dapat warisan, kecuali yang dibunuhnya yang punya harta. Yang ketiga, yang menyebabkan seseorang itu bisa tidak dapat harta waris padahal dia sebenarnya berhak adalah ikhtilafuddin, murtad atau beda agama. La yarithul muslimul kafir walal kafiru muslim. Seorang muslim tidak bisa memberikan warisan kepada orang kafir, dan orang kafir pun tidak bisa memberikan warisan kepada orang muslim. Umpama bu, ayah emaknya masih kafir, masih non muslim, anaknya begitu mau menikah dapat hidayah. Ya, anaknya laki-laki begitu mau menikah, bercewek-cewek jumpalah sama muslimah, menikahnya dengan cara Islam, berarti sudah tak kafir lagi anaknya ini. Ini ayah emaknya yang masih kafir ini, kaya raya ini bu, toke berat, ya, di mana ada kelapa sawit adalah kelapa sawitnya, ya, toke berat. Tapi walaupun ayah emaknya toke berat, tapi karena dia sudah beda agama dengan ayahnya, maka jangan dia berharap mendapat harta ayahnya. Ini perlunya kuat-kuat iman ini. Jangan nanti begitu meninggal ayahnya berpikir-pikir dia, oh mak, sempat balik aku ke Kristen ku agak dapat bagian aku ini, pikirnya. Ya, sempat balik aku ke agama ayahku, ikut aku sama ayahku. Kebetulan waktu jadi orang Islam dia agak terpuruk dikit ekonomi, ya, agak gelap dunia ini nampaknya. Tapi begitu meninggal ayahnya, datang setan membisikkan, apa gunanya kau Islam miskin kau, balik kau ke agama ayahmu kalau kau cair kau, kata kawannya kan. Datang setan membisik-bisikkan, kalau tak kuat-kuat iman ini pak, oh tak sedikit, ya, yang mu'allab itu kemudian membawa istri dan anaknya balik ke keluarga orang tuanya. Makanya kami asisten di Mu'allab Center, kami alhamdulillah udah ratusan lah yang kami Islamkan berapa tahun ini. Yang Islam tuh dari Siantar, dari Pekanbaru, dari mana-mana kemari Islamnya. Karena kata orang tuh kalau di tempat yang lain dipersulit, ya, karena mengislamkan orang ini ngeri-ngeri sedap juga ini kan Bang Wen, ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Iyalah kalau seandainya orang tua yang diislamkan itu terima, sempat tak terima dia, udah pernah kami kejadian Pak Usop, mau ngamuk ayahnya ke rumah tuh, ya, segala binatang lah keluar sama awak, ya kan, ngeri. Tapi prinsip kita pula, sempat ada orang mau masuk Islam, kemudian tak awak islamkan, tak berani awak mengislamkannya, tahu-tahu pulang dia dari rumah awak, mati dia. Matinya dalam keadaan kafir. Kira-kira ikut nggak berdosa itu pak?
Ikut juga dikit-dikit Pak Usul. Ya, berdosa kenapa? Harusnya dia dapat hidayah masuk Islam, tapi karena kita tak berani mengislamkannya, mati dia keluar dari rumah awak, mati kafir, ikutlah kita tanggung jawab itu. Maka kami ingatkan kalau dia, apalagi yang masuk Islam itu laki-laki Pak. Kalau yang masuk Islam itu laki-laki, karena maaf-maafnya tak sedikit yang masuk Islam sama kami itu laki-laki, ya, yang laki-lakinya yang non muslim masuk Islam itu tak sedikit maaf, udah berisi perempuan tuh, ya, udah berisi anak gadis tuh. Anak gadis ni pula, orang tua anak gadis ni pula, macam mana lagi dibikin, udah berisi anaknya. Carilah siapa yang kemarin menghamili kau, si Pulan ya. Karis dan itu, iya ya, ajab. Tapi macam mana lagi dibikin? Daripada anak ini nanti lahir tanpa ayah, malu pula lagi keluarga. Kenapa? Hamil anak tak ada suaminya. Akhirnya datanglah ayahnya, ya Ustaz, kita Islamkanlah ini Ustaz, calon menantuku ini begini. Terakhir diislamkanlah. Jadi macam mana prosesnya ini Ustaz? Tak bisa pada dipercepat. Maksudnya Pak, Ustaz saja langsung menikahkannya sekarang. Katanya pula itu. Iya. Terakhir aku bilang tak bisa ini Pak. Ada bagian-bagiannya ini. Kalau kami mengislamkan sajanya, kalau mau menikah di kuala, lama kali Pak Ustaz, panjang urusannya, Ustaz sajalah katanya. Nggak bisa aku bilang. Tolonglah Pak Ustaz, nanti sempat pulang dari sini, nanti berhubungan orang tu balik suami istri belum menikah, berdosa Pak Ustaz. Katanya pula sama aku. Bah, aku bilang dari mana jalannya aku berdosa, kamu yang enak berdosa pula aku bilang. Ini pun kadang-kadang jemaah nih diancam-ancamnya pula Pak. Kalau tak Ustaz nikahkan ini berhubungan orang tu berdosa Ustaz katanya. Dari mana jalannya aku berdosa? Jadi oleh karena itu ya kami ingatkan, kalaupun kau masuk Islam sekarang ini Ucok karena kau mau menikah, tapi kami ingatkan samamu, jangan setelah nanti kau punya anak 1-2 kau bawa balik orang ini ke agamamu. Tak sedikit yang begitu. Tapi tak sedikit pula banyak yang masuk Islam, lebih hebat Islamnya ketimbang yang lahir sudah Islam, banyak ya. Tapi kalau seandainya ya yang perempuannya justru yang non muslim ya, yang kafir, maka prosesnya bisa lebih panjang, prosesnya bisa lebih susah. Kenapa? Perempuan yang mu'allaf walinya tak bisa sembarangan. Tak bisa sembarangan. Karena dalam hukum Islam ya, perempuan itu walinya urutannya jelas. Dalam Imam Syafi'i urutan wali itu jelas. Ayah, kakek, kalau sudah tak ada lagi ke atas baru ke bawah. Ya, ke bawah, ke samping. Ke samping itu siapa? Abang, saudara kandung dan sebagainya. Jadi perempuan yang tidak punya wali, perempuan yang tak punya wali itu termasuklah perempuan yang mu'allaf, karena ayahnya masih kafir, non muslim. Ya, ketika ayahnya masih kafir non muslim, maka dia dianggap tidak punya wali. Fas-sultanu waliyun liman la waliyan laha. Maka pemerintah menggantikan posisi wali bagi perempuan yang tak punya wali. Dalam hal ini pemerintah mengamanahkan kepada KUA, ya, KUA. Sekarang ini udah ada penghulu. Ya, Ustaz Ali Bata udah jadi penghulu dia sekarang. Mengkawinkan orang saja lah kalau ini kan. Jadi ketika ayah masih kafir, anak sudah beragama Islam, maka ayah tak bisa mewariskan kepada anaknya yang sudah muslim, walaupun itu anak kandung. Atau sebaliknya, anaknya yang tadi ini udah masuk Islam, ya, ayahnya misalnya orang sederhana biasa-biasa saja, tapi anaknya misalnya pengusaha sukses, ya, pengusaha sukses, punya perusahaan ini, punya segala macam lah anaknya. Tahu-tahu anaknya meninggal, duluan anaknya meninggal ketimbang ayahnya yang masih kafir. Maka ayah yang masih kafir ini tidak berhak menerima harta waris, walaupun dia ayah kandung dari si mayit ini. Ya.
Jangan pula pandai-pandaian nanti yang kafir itu, oh anak kandungku ini, akunya membesarkannya ini, akunya menyekolahkannya ini sampai sarjana ini, biar tahu kamu. Masa nggak ada bagianku dari sini katanya? Tak bisa. Dalam hukum waris, walaupun itu sedarah anak kandung, ayah kandung, tapi kalau sudah berbeda agama, putus hak waris mewarisi. Tak bisa. Macam mana pun mau digugat, tak bisa. Begitulah hukum Islam. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 3 yang bisa menyebabkan seseorang yang awalnya dia berhak tapi bisa terhalang gara-gara 3. Pertama, dia jadi budak. Yang kedua adalah dikarenakan dia membunuh yang punya harta. Dan yang ketiga adalah pindah agama. Baik yang pindah agama itu yang punya harta tidak bisa mewariskan kepada yang beragama Islam, ataupun yang Islam tidak bisa mewariskan kepada yang kafir.